Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Agustina dengan NPM A1M023015 dari Prodi Pendidikan IPA Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan salah satu topik materi IPA yaitu mengenai sel. Nah, langsung saja di sini kita akan membahas yang pertama pengertian dan organel sel, yang kedua sel hewan, dan yang ketiga sel tumbuhan. Baik, langsung saja di slide pertama ini ada, mari amati gambar berikut. Nah, di sini ada dua gambar berbeda, ada bentuk sel, namun kita belum tahu nih yang mana sel hewan dan juga yang mana sel tumbuhan. Baik, lanjut ya. Yang pertama kita harus mengetahui dulu mengenai pengertian sel. Nah, sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari kehidupan. Sel merupakan komponen pembentuk organisme hidup. Sel ini pertama kali dilihat oleh seorang ilmuwan Inggris yang bernama Robert Hooke pada tahun 1665. Nah, menurut Robert Hooke, Hooke melihat sel melalui sayatan tipis dari batang tumbuhan di bawah mikroskop cahaya, dan ia menganggap bahwa hal itu sebagai suatu kamar kosong atau yang disebut dengan selula. Baik, selanjutnya di sini ada ciri-ciri sel secara umum. Nah, yang pertama itu dikelilingi oleh membran plasma. Yang kedua terdiri dari protoplasma yang merupakan kesatuan sitoplasma dan juga inti sel yang memiliki membran inti. Yang ketiga itu mengandung kromosom yang memiliki ribosom yang juga ada pada tumbuhan. Nah, adapun perbedaan atau sel berdasarkan keadaan intinya tersebut. Yang pertama ada sel prokaryotik, yaitu sel yang tidak memiliki membran inti. Contohnya seperti sel bakteri, seperti itu. Selanjutnya ada sel eukaryotik. Nah, sel eukaryotik itu yaitu sel dari yang sitoplasma dan inti selnya itu memiliki membran inti. Contohnya seperti sel jamur, sel hewan, seperti itu. Lanjut, di sini ada organel sel. Nah, sel itu memiliki 4 organel atau 4 organ utama. Yang pertama ada inti sel yang terdiri dari nukleolus, kromatin, nukleoplasma, dan juga membran inti. Selanjutnya ada sitoplasma. Nah, sitoplasma ini terdiri dari sitosol, sitoskeleton, organel, seperti itu. Selanjutnya ada dinding sel, dan juga yang keempat itu ada membran sel. Nah, membran sel ini terdiri dari fosfolipid, bilayer, protein, kolesterol, dan juga glikogen. Nah, ini ya, ada perbedaan sel eukaryotik dan juga sel prokaryotik. Nah, di sini ada tabel mengenai perbedaan sel prokaryotik dan juga eukaryotik. Di sini dapat kita lihat bahwa pada inti selnya itu prokaryotik memiliki nukleus, sedangkan eukaryotik itu nukleus. Kemudian ada membran inti, pada prokaryotik itu tidak ada, pada eukaryotik ada. Selanjutnya ada kromosom, pada prokaryotik itu melingkar, sementara pada eukaryotik itu linear. Selanjutnya ada protein histon, pada prokaryotik itu tidak ada, sementara pada eukaryotik itu ada. Kemudian ada plastida. Nah, pada prokaryotik itu tidak ada, sementara pada eukaryotik itu ada, seperti alga dan juga tumbuhan. Kemudian ada mitokondria. Pada prokaryotik itu tidak ada, sementara pada eukaryotik itu ada. Kemudian ada juga badan Golgi, yang mana prokaryotik itu tidak ada, sementara eukaryotik ada. Nah, tadi udah ngomongin tentang sel, terus bagaimana mengamati sel? Nah, sel itu dipelajari dengan diamati menggunakan mikroskop cahaya yang perbesarannya itu 2000 kali, atau menggunakan mikroskop elektron yang perbesarannya 500.000 kali, dan organelnya diamati dengan fraksinasi sel. Mikroskop yang digunakan ada jenisnya ya, seperti mikroskop cahaya, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada gambar sel tumbuhan. Nah, di sini ada sel tumbuhan beserta juga struktur-struktur jaringan pada sel tumbuhan ini. Ada membran inti, kromatin, nukleolus, inti sel, dan sebagainya itu. Itu dapat kita lihat di sini terdapat gambar atau struktur dari sel tumbuhan tersebut. Selanjutnya,
Nah, selanjutnya di sini juga ada sel hewan. Sel hewan ini juga terdiri dari membran inti, kromatin, nukleolus, inti sel, dan sebagainya. Di sini dapat kita lihat struktur sel hewan ini berbeda dengan sel tumbuhan. Nah, apa sih bedanya? Lanjut ya. Nah, perbedaan sel hewan dan juga sel tumbuhan itu yang pertama, pada sel tumbuhan tidak terdapat lisosom, sentrosom, dan juga flagellum. Dan yang kedua, pada sel hewan itu tidak terdapat plastida, kloroplas, dan juga dinding sel. Nah, dapat diketahui ya perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan dari kedua gambar di bawah ini. Yang sebelah kiri itu adalah sel hewan, dan sementara yang sebelah kanan adalah sel tumbuhan. Dapat dibedakan dari perbedaan letak organel-organelnya, seperti itu. Nah, selanjutnya adapun kesimpulan. Kesimpulannya, sel itu adalah unit terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Secara umum, sel terdiri dari membran sel, sitoplasma, dan organel sel seperti nukleus dan mitokondria. Sel hewan dan tumbuhan memiliki perbedaan yang signifikan. Sel tumbuhan memiliki dinding sel, kloroplas untuk fotosintesis, dan vakuola besar. Sedangkan sel hewan tidak memiliki struktur tersebut dan lebih banyak mengandung lisosom. Itulah kesimpulan yang dapat kita ketahui dari materi sel tadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi saya pada video ini, pada presentasi ini. Semoga bermanfaat, semoga makin mengetahui tentang apa itu sel, tentang sel hewan dan juga sel tumbuhan. Saya pamit dan ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.